Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan yaumal qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassarahu Allahu fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhihi makana al-abdu fi auni akhihi wa majtama'a qaumun fi baiti min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasuna fihi bainahum illa anzalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa hafathumul malaikat wa dzakarahumullahu fi man 'indah wa man bata'a fi amalihi lam yusri bihi nasabuhu rawahu Muslim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang cerah kali ini dipertemukan kembali bersama saya Atin Kartini. Kali ini saya ingin berbagi ilmu ya, dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, pada para sahabatnya, para tabi'innya, sehingga sampai kepada kita semuanya selaku umatnya yang masih istiqomah di jalannya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, di sini saya akan berbagi ilmu seperti yang sudah saya katakan di mukadimah tadi ya. Sebelumnya saya membagi tentang tafsir surat Al-Mudaththir ya, dari ayat 1 sampai 10, dan sekarang saya akan menguraikan syarah hadis Arba'in Imam An-Nawawi, hadis yang ke-36, yaitu tentang saling tolong menolong di antara sesama manusia. Saling tolong menolong di antara manusia ini sangat kerap sekali hubungannya dengan yang namanya hablum minannas ya, karena buat kita ya sebagai manusia itu mempunyai dua hubungan, yaitu hablum minallah ya, antara kita dengan Allah, dengan Rabb yang menciptakan kita dan menciptakan alam semesta. Kemudian juga hablum minannas, antara kita dengan sesama manusia lagi ya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan dulu arti dari hadis yang tadi saya bacakan, kata demi kata ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah semoga Allah meridai kepadanya, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, ia telah bersabda, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, barang siapa yang memudahkan atau memperlancar urusan-urusan seorang mukmin di dunia, nafasallahu anhu kurbatan yaumil qiyamah, maka Allah akan memudahkan atau menyelesaikan segala urusannya di hari kiamat. Subhanallah ya. Dari kalimat ini kita memahami ya, kalau barang siapa yang benar-benar memudahkan ya atau memperlancar urusan saudara kita ya, baik itu urusan duniawi maupun urusan ukhrawi ya, ataupun urusan secara materi, urusan-urusan yang lainnya ya, yang berkaitan itu dengan hablum minannas, maka Allah akan dengan sendirinya memudahkan urusan-urusan kita ya. Sebagai contoh konkret ya, yang dialami oleh diri saya sendiri, ketika kita dalam keadaan yang sangat kesulitan gitu ya, harus mengelola urusan orang lain ya. Saya di sini kan sebagai pembina asrama Rumah Harapan Bersama, yaitu rumah yatim duafa. Nah, di sini saya sebagai pembina tentu saja bukan hal yang mudah ya,
ini sangat sulit ya buat saya tentunya secara pribadi ya, mungkin buat yang lainnya juga seperti itu ya, karena bagaimana tidak ya, yang namanya mengurus anak-anak orang lain gitu ya, kemudian harus sebaik-baik mungkin kita mengurusnya gitu ya. Nah maka di sini perlu perjuangan, perlu pengorbanan yang sangat luar biasa ya. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan antara pendidikan, kemudian penjagaan ya, dan juga pemeliharaan kita, pentarbiahan kita terhadap mereka dengan anak-anak kita gitu ya. Nah, bagaimana menyeimbangkannya? Nah, di sini satu sisi saya terkadang dilematis gitu ya. Terkadang merasa kalau waktu saya untuk keluarga saya itu terhabiskan, namun saya niatkan ya, insya Allah dengan memberikan pelayanan yang terbaik untuk mereka. Apalagi yang saya hadapi ini adalah yatim duafa ya, terlebih anak-anak yatim. Di sini Rasulullah sampai mengatakan sendiri ya di dalam hadisnya, ana wa katibul yatim fil jannati hakada gitu ya, sambil mengisyaratkan telunjuk dan jari tengahnya, saking dekatnya hubungan antara kafil ya, atau orang yang mengurus anak yatim dengan anak yatim itu sendiri, yaitu di hari kiamat itu fil jannati ya, di dalam surga itu fil jannati hakada. Nah, mungkin yang pertama motivasi saya dari situ ya, motivasi saya dari situ. Kemudian yang keduanya adalah hubungan kemanusiaan ya, hablum minan nas tadi gitu ya, man yassara man apa man nafasa an mu'minin kurbatan ya, yang menyelesaikan urusan-urusan seorang muslim itu di dunia, maka Allah akan memudahkan urusan-urusannya di akhirat kelak. Nah, seperti ini ya motivasi saya gitu. Mungkin ini bisa jadi motivasi buat yang lainnya, karena pada kenyataannya dengan kita memberikan kemudahan kepada orang lain, maka kemudahan itu otomatis datang dengan sendirinya ya. Ketika misalnya waktu kita habis ya untuk tadi kalau saya ya, waktu saya habis untuk membina anak-anak yang lain gitu. Kalau saya pikir bagaimana saya membina anak-anak sendiri gitu ya, ternyata Allah memberikan kemudahan gitu ya, memberikan kemudahan untuk membina anak-anak saya sendiri gitu. Nah, ini mungkin berkahnya dan juga kemudahan yang Allah berikan untuk saya sendiri secara langsung, apalagi nanti di hari kiamat. Nah, berikutnya kalimat berikutnya yang tertulis di dalam hadis tadi ya, yaitu waman yassara ala mu'sirin yassarahullahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang mempermudah urusan saudaranya di dunia, maka Allah akan mempermudah urusannya di akhirat dan juga di dunia. Nah, ini tadi hampir sama dengan yang saya gambarkan dalam hal tadi gitu ya. Dalam urusan yang sulit bagi orang lain, kemudian kita mempermudahnya gitu ya. Di dalam keterangan hadis ini disebutkan ada salah satu ayat ya yang bergelut tentang masalah muamalah ya, yaitu tentang masalah utang piutang gitu ya. Di sini bunyinya kalau misalnya orang yang menghutanginya itu bisa memberikan kelonggaran waktu bagi orang yang dihutangi gitu ya, atau yang meminjam, maka Allah akan memberikan kemudahan gitu. Bahkan wa antas sadaqu khairul lakum ya, kalaupun akan mensedekahkannya gitu, maka itu akan lebih baik ya, subhanallah ya. Kalau misalnya kita mengetahui saudara kita itu meminjam uang dalam kondisi yang benar-benar darurat, dalam kondisi yang benar-benar sedang dibutuhkan gitu ya, maka di situ ketika kita menangguhkan untuk membayarnya gitu ya, untuk orang yang meminjam kepada kita, itu adalah sebuah akhlak yang sangat baik ya. Dan bahkan ketika kita mensedekahkan khairul lakum, maka itu akan lebih baik bagi kita sebagai orang yang meminjamkannya, tentu saja ya. Nah, kemudian di kata yang berikutnya adalah di sini disebutkan wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah ya. Dan barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah dengan sendirinya akan menutup aib-aib gitu. Nah, di sini
saya banyak sekali bertafakur ya tentang masalah kekurangan, tentang masalah aib yang dimiliki oleh setiap manusia masing-masing. Tentu saja tidak ada satu manusia pun yang luput dari dosa, khilaf dan juga aib-aib ya. Sekalipun itu para nabi ya, pasti memiliki kesalahan, pasti memiliki aib-aib yang tidak baik disengaja ataupun tidak disengaja gitu. Namun volumenya itu lebih sedikit ya kalau para nabi dan salafus soleh terdahulu itu. Nah, untuk kita saat ini gitu ya, untuk kalangan kita yang masih jauh sekali dari kesempurnaan dan masih jauh sekali dari akhlak mulianya para nabi ya, kita di sini seyogianya untuk lebih mawas diri. Salah satunya adalah dengan memberikan tadi, man satara musliman satarahullahu satarahullahu fi dunya wal akhirah ya. Kalau kita menutup aib saudaranya, jadi ketika kita memiliki rahasia ya, ketika kita memiliki kekurangan saudara kita ya, bukannya malah diomongkan sama orang lain, dan kita dengan sangat menikmatinya gitu membicarakan aib saudara kita itu. Dalam Al-Quran sudah jelas-jelas dikatakan gitu ya, tentang masalah gibah ini gitu ya. Ketika kita bergibah, maka seperti kita memakan bangkai saudaranya itu sendiri gitu ya. Nah, di sini perlunya kita menutup aib saudara kita tadi, karena untuk supaya Allah menutup aib-aib kita. Nah, mungkin saat ini saya sendiri gitu ya, atau mungkin hadirin semuanya gitu ya yang melihat video ini gitu ya, semuanya mempunyai aib yang sangat banyak, atau mempunyai aib atau kekurangan yang kalau orang lain mengetahuinya maka akan sangat malu gitu ya. Nah, ini karena salah satunya min fadlillah ya, karena keutamaan Allah, karena mungkin ada perbuatan baik kita, amal baik kita yang kita menutupi aib saudara kita gitu ya. Dimana tadi ketika orang lain menggunjing atau membicarakan saudaranya, maka kita dengan otomatis menyetopnya ya. Pada zaman Rasulullah ya, waktu itu ketika Rasulullah sedang berkumpul bersama para sahabat ya, waktu itu sedang ada seseorang, si fulan yang sedang dibicarakan oleh sahabat ya. Kemudian ketika si sahabat itu membicarakannya, lalu Rasulullah dengan segera dan serta-merta menyetopnya, stop gitu ya, atau berhenti. Kenapa? Karena ketika kita mengetahui aib saudara kita itu akan mengurangi rasa simpati kita atau rasa kehormatan kita terhadap orang tersebut ya, seperti itu. Sama gitu ya, ketika misalnya kita mengetahui si fulanah ini orangnya baik, soleha, kemudian rajin beribadah, hafalannya banyak dan sebagainya. Kemudian setelah kita mengetahuinya kalau si fulanah ini mempunyai aib yang begini dan begini, otomatis kita akan mengurangi